Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Dua dusun di Takari masih terisolir pasca bencana banjir. Warga Kota Kupang berbondong-bondong berburu takjil di Kota Kupang. Baik pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Yasinta Tibuhala. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebanyak 2.800 unit rumah direncanakan untuk relokasi warga ke wilayah Ile Ape, Kabupaten Lembata, pasca bencana erupsi Gunung Ile Lewotolok dan banjir bandang yang terjadi di wilayah ini 2 tahun yang lalu. Berdasarkan imbauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, 16 desa di kaki Gunung Ile Ape Lewotolok Kabupaten Lembata harus direlokasi dari wilayah tersebut. 16 desa yang tersebar di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur ini dianggap sebagai kawasan rawan bencana dan masuk dalam zona merah. Imbauan ini dikeluarkan BNPB pasca bencana erupsi Gunung Ile Lewotolok pada tahun 2020 dan banjir bandang pada April 2021 lalu. Sesuai hasil kajian, Pemda Lembata harus menyiapkan lahan untuk pembangunan 2.800 unit rumah untuk warga yang direlokasi. Ketua DPRD Kabupaten Lembata, Petrus Gero menjelaskan, saat ini sebanyak 700 unit rumah telah dibangun di kawasan Podu, Waisesa, dan Tanah Merah. Sementara itu sebanyak 2.100 unit rumah saat ini masih dalam wacana pembebasan lahan. Sebagai upaya mewujudkan rencana relokasi, Petrus meminta dukungan semua pihak dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan rumah hunian warga ini. Kita masih kekurangan 2.100. Nah, tugas kita sekarang adalah termasuk tugas bersama pemerintah daerah adalah bagaimana menyiapkan lahan. Ketika kita mendapatkan alokasi anggaran, kita juga harus menyiapkan lahan supaya dapat dibangun ketika ada kebijakan negara memberikan alokasi anggaran untuk kita. Kalau di DPR RI juga ya melalui Pak Mekeng juga kita minta untuk mulai membangun komunikasi dan beliau juga sudah membangun komunikasi sampai kepada Menteri Keuangan. Ini kan alokasi anggaran APBN kan bersumber dari Menteri Keuangan. Jadi saya pikir jalan menuju ke sana ya sangat terbuka untuk kita. Berdasarkan informasi yang dihimpun, desa-desa yang masuk rencana relokasi membentang mulai dari Wawala Kecamatan Ile Ape menuju Lingkar Utara sampai Desa Todanara di Kecamatan Ile Ape Timur. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagorang, TVRI NTT. Pemirsa, akibat banjir yang melanda 2 dusun di Desa Tua Panaf dan Desa Kaunuki pada awal Maret 2023, kedua dusun tersebut masih terisolir. Awal Maret 2023 lalu, banjir dari beberapa kali yang meluap kembali melanda pemukiman warga Kecamatan Takari. Setidaknya pemukiman warga di Kelurahan Takari, Desa Benu, Desa Tua Panaf, dan Desa Kaunuki terendam banjir. Tidak sampai di situ, akibat banjir tersebut sejak awal Maret 2023, lalu hingga saat ini, Dusun 4 Niskolen, Desa Tua Panaf, dan Dusun 5 Kuni, Desa Kauniki, hingga saat ini terisolir. PLT Camat Takari, Hendro Moy, saat ditemui di Desa Tua Panaf mengatakan,
Peristiwa jalan penghubung ke Dusun Niskolen dan Dusun Kuni yang terputus terjadi sejak tanggal 3 dan 4 Maret 2023, yakni saat hujan intensitas tinggi yang melanda wilayah Takari dan mengakibatkan banjir dari beberapa sungai kecil yang meluap. Akibatnya puluhan hektar sawah rusak terendam banjir dan akses transportasi menuju kedua dusun tersebut terputus, sehingga ribuan warga hingga saat ini masih terisolir. Ia menambahkan hingga saat ini berbagai upaya telah dilakukan. Dalam hal ini pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa setempat telah melakukan penyaluran bantuan sembako untuk mendukung warga yang terisolir dan bersama masyarakat setempat, dalam hal ini tokoh adat dan tokoh masyarakat, melakukan upaya untuk membuka jalan alternatif menuju kedua dusun tersebut. Karena jalan yang sebelumnya dipakai sebagai akses menuju kedua dusun tersebut putus dan tidak bisa dilewati. Untuk itu, saat ini telah dilibatkan perusahaan penambang pasir di Kecamatan Takari untuk membuka jalan alternatif menuju kedua dusun tersebut. Kita sampai dengan kurang lebih 1 minggu berturut-turut, ternyata hujan masih turun dari arah Molo, karena di bagian sebelah sini itu kita Takari berbatasan dengan Kabupaten TTS, sehingga aliran sungai yang turun itu dari Sungai Molo. Akses transportasi yang selama ini digunakan akses jalan sebagai penghubung Dusun 4 Niskolen, Desa Topanaf itu kurang lebih ada 145 KK dengan jumlah jiwa kurang lebih mendekati 600, dan juga Dusun 5 Kuni, Desa Kauniki kurang lebih itu ada 97 KK dengan jumlah jiwa mendekati 500 jiwa. Ia berharap jalan alternatif yang sementara diupayakan dapat membuka akses menuju kedua dusun yang masih terisolir tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Beberapa titik jalan Timur Raya, tepatnya di Kelurahan Takari dan Desa Noelmina, Kecamatan Takari, saat ini berpotensi longsor dan abrasi kali. Kelurahan Takari dan Desa Noelmina sejak Februari 2023 lalu mendadak jadi terkenal karena peristiwa longsor di kilometer 72 Jalan Timur Raya yang mengakibatkan jalur Trans Timor lumpuh dalam beberapa hari. Kendati demikian, berkat upaya dari BPJN Nusa Tenggara Timur telah dikerjakan jalan alternatif untuk pengalihan Jalan Timur Raya. Selain itu masih dilakukan upaya untuk pembersihan material longsor di lokasi longsor. Namun demikian, pada beberapa titik di Kecamatan Takari tersebut masih ada titik yang berpotensi longsor dan abrasi kali. Romo Beatus Ninu, pastor paroki Bunda Orang Miskin Noelmina, sebagai tokoh agama setempat mengatakan, Kelurahan Takari dan Desa Noelmina saat ini terhimpit karena berada di antara sisi gunung dan Kali Bokong juga Kali Noelmina, di mana pada sisi gunung saat ini ada beberapa titik yang sudah ada potensi longsor dari gunung. Demikian juga pada sisi kali saat ini terancam abrasi. Tentunya baik longsor dan abrasi ini sangat mengancam warga Desa Noelmina dan Kelurahan Takari. Untuk itu ia meminta agar pemerintah dan BPJN melakukan upaya penanganan untuk mengantisipasi agar tidak lagi terjadi longsor dan abrasi yang berpotensi akan terjadi banjir yang meluap. Romo Beatus menambahkan saat ini BPJN NTT sendiri sudah melakukan identifikasi pada beberapa titik yang berpotensi longsor. Selain itu di Desa Noelmina dan Kelurahan Takari terdapat 2 kali, yakni Kali Noelmina dan Kali Bokong yang berpotensi mengalami abrasi dan mengancam warga. Terkait hal tersebut, saat ini Balai Wilayah Sungai sudah melakukan survei dan segera melakukan penanganan. Ini pemerintah sudah seperti di belakang gereja, pernah ada ini, sudah ada jawaban dari Balai Sungai untuk pembangunan bronjong. Mungkin panjangnya sekitar 400-an meter. Mungkin tahun ini dimulai. Itu menurut informasi yang saya peroleh. Kebetulan ini jalan nasional, jadi ini Badan Jalan Nasional sudah tahu bahwa ini ada beberapa titik di Kecamatan Takari di jalur Trans Timor, seperti di Tanjung, di kilometer 74 ya. Kilometer 74, kilometer 72, dan kilometer 71. Romo Beatus berharap ada percepatan upaya penanganan dari pemerintah terhadap potensi longsor dan abrasi di wilayah Kecamatan Takari dan jalur Trans Timor Raya. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT.
Sementara itu pemirsa, ruas jalan di Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat diterjang tanah longsor. Pengguna jalan roda 2 dan 4 dihimbau untuk berhati-hati. Inilah ruas jalan milik provinsi di Kecamatan Kuwus yang amblas diterjang tanah longsor sepanjang 20 meter. Dengan kondisi ini, para pengguna jalan, khususnya kendaraan roda 2 dan 4, diminta untuk berhati-hati saat melintasi ruas jalan ini. Untuk menghindari kecelakaan, aparat kepolisian Polsek Kuwus memasang rambu di beberapa titik ruas jalan. Pemerintah daerah diminta untuk segera menindaklanjuti terkait peristiwa ini, mengingat jalur ini kerap kali mengalami tanah longsor. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Baik pemirsa, seorang lansia 70 tahun hilang terseret arus banjir di Kali Waemelo, Desa Racangwela, Kabupaten Manggarai Barat. Wihelmina Dahud, seorang lansia 70 tahun, hilang terseret arus banjir Kali Waemelo, Kecamatan Welak, Manggarai Barat. Wihelmina terseret aliran kali saat hendak pulang dari kebun pada 24 Maret 2023 sekitar pukul 18.30 WITA. Tim SAR telah melakukan pencarian menyusuri aliran kali selama 4 hari sejak kejadian hilangnya korban. Namun hingga saat ini korban belum ditemukan. Pihak tim SAR gabungan yang terdiri dari SAR Labuan Bajo dan unsur TNI Polri telah menutup proses pencarian korban dengan adanya kesepakatan dari pihak keluarga korban dan tidak ditemukannya tanda-tanda yang signifikan dalam progres pencarian korban. Terkait dengan satu orang terseret di Kabupaten Manggarai Barat, itu kejadiannya pada tanggal 24 Maret tahun 2023. Itu ceritanya bahwa korban dan bersama suami itu pergi berkebun di pagi hari dan sekitar pukul 6:30 malam atau 18.30 korban mendahului suaminya untuk pulang ke rumah. Namun saat menyeberangi sungai Waemelo, korban terseret arus sungai yang pada saat itu banjir dan hujan deras. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, saat musim hujan terjadi sejumlah bencana di jalur antar kabupaten. Walau begitu, stok bahan bakar minyak di Kota Soe tetap tersedia. Musim hujan yang terjadi kali ini mengakibatkan sejumlah bencana. Salah satunya adalah longsor di Takari, Kabupaten Kupang. Arus transportasi sempat terhenti. Walau begitu, persediaan bahan bakar minyak di Kota Soe, khususnya SPBU Oenali, tidak mengalami kekurangan. Admin di SPBU Oenali, Yerlisun, mengatakan situasi bencana tersebut tidak mempengaruhi stok BBM di SPBU Oenali, karena mereka selalu mendapatkan pasokan BBM dari Atapupu. Kondisi ini juga dipermudah dengan penambahan salah satu SPBU di tengah Kota Soe. Sebelum ada penambahan SPBU baru di tengah kota, mereka sering mengalami kekurangan BBM karena jumlah pemakai harian cukup tinggi. Namun dengan adanya penambahan SPBU tersebut, kondisi kelangkaan atau kekurangan BBM tidak lagi terjadi di SPBU Oenali. Yerlisun mengatakan kebutuhan penggunaan Pertalite per hari bisa mencapai 15 ton, sedangkan untuk solar antara 3 sampai 5 ton. Sedangkan untuk Pertamax dengan Dexlite jarang dibeli karena harganya lebih tinggi. Dirinya berharap persediaan bahan bakar minyak tetap ada sehingga tidak mengganggu aktivitas warga di Kota Soe. Stok tetap aman karena pengiriman sekarang sudah dari Kupang. Kalau waktu bencana longsor Takari itu stok juga tetap aman karena pengirimannya dari Kupang. Untuk masing-masing produk, kalau untuk Pertalite bisa 15, pokoknya belasan ton. Kalau solar 3 sampai 5 ton. Kalau Pertalite
anak dengan teks itu jarang ya. Jarang ya? Iya. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Baik pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Mari sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen, pasti celing. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selengkapnya. Pemirsa, UPT BKN Kupang, Kantor Regional 10 BKN melaksanakan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah memasuki hari ke-12. Seleksi ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di NTT maupun di luar NTT. Menurut Niputu Diah Ratih sebagai tim pelaksana CAT titik lokasi UPT BKN Kupang, pelaksanaan seleksi ini sudah berjalan dari tanggal 17 Maret kemarin dan telah memasuki hari ke-12 pelaksanaan seleksi. Isi materi ujian dalam pelaksanaan kali ini berbeda dengan seleksi CPNS, di mana komponen seleksi P3K mencakup 2 tahapan. Tahapan pertama yakni materi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Tahapan kedua yakni wawancara. Semua tahapan itu dilaksanakan melalui komputer dengan total soal 145 soal dalam kurun waktu 2 jam 10 menit. Dia berharap melalui seleksi ini dapat menjaring kandidat-kandidat terbaik untuk menjadi abdi negara. Jadi saat ini kita sedang dalam proses untuk menyelenggarakan seleksi P3K. P3K itu adalah salah satu jenis dari ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. Jadi ada 2 jenis, yang pertama PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saat ini kita sedang dalam proses seleksi nasional untuk P3K tersebut. Nah, di sini titik lokasi UPT BKN Kupang menyelenggarakan juga tes seleksi yang sama. Sekarang adalah masuk ke sesi ke-27, sesi 28, dan sesi 29. Seperti itu. Dan hari ini ada sekitar 10 instansi yang mengikuti seleksi. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti seleksi tersebut, melamar untuk 10 instansi tersebut.
Masuri Wangka, salah satu peserta ujian P3K dan juga guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Alor menyampaikan, untuk menghadapi ujian kali ini dia telah mempersiapkan diri, baik dari materi ujian maupun mental. Dia berharap dalam ujian kali ini dapat memberikan hasil yang terbaik. Untuk persiapan kita belajar dalaman soal-soal yang ada, artinya ikhtiar sudah kita jalankan, kita usahakan. Untuk penyerahan secara totalitasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita. Untuk diketahui, BKN sebagai penyelenggara seleksi P3K juga menyediakan informasi untuk nilai peserta yang mengikuti ujian di platform YouTube, yakni UPSC PKP ASN BKN Kupang. Sehingga peserta dan keluarga yang ingin mengetahui nilai secara real time dapat diakses di channel YouTube tersebut. Simon Padang Kristodapo, TVRI NTT. Pemirsa, sebanyak 312 peserta calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga fungsional teknis tahun 2022 mengikuti seleksi di Aula BPK SDM. Sebanyak 312 orang yang lolos seleksi administrasi dari 893 orang pelamar tenaga fungsional teknis mengikuti ujian P3K. Ujian ini diikuti dengan tertib dan diawasi oleh 4 orang pegawai perwakilan Badan Kepegawaian Negara. Kepala BPK SDM Francisco Versailes menyampaikan peserta ujian sebanyak 312 peserta. Seleksi ini selama 3 hari dari tanggal 27 Maret hingga 30 Maret dan per hari dibagi menjadi 3 sesi dengan kuota 50 orang per sesi. Ia juga menyampaikan formasi tenaga fungsional dan teknis tahun 2022 ini sebanyak 169 formasi. Peserta 312 yang mengikuti ujian ini merupakan peserta yang lolos seleksi administrasi dari 893 pelamar. Ia berharap ujian ini bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa menyukseskan program nasional. Untuk diketahui, berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara, peserta dari Kabupaten Nagekeo juga akan mengikuti ujian P3K di BPK SDM ND tanggal 30 Maret nanti. Terkait dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan seleksi P3K fungsional teknis untuk Kabupaten ND, formasi tahun 2022 sebanyak 169 formasi. Pelaksanaan yang pertama pelamar 893 orang. Yang tidak lolos administrasi 581 orang. Yang lolos administrasi 312 orang. Dan untuk pelaksanaan seleksi dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023, dan di dalam pelaksanaan seleksi ini juga kabupaten tetangga, Kabupaten Nagekeo juga. Kabupaten ND Obitani, TVRI NTT. SMA Negeri 3 Kupang melaksanakan ujian kelulusan akhir atau ujian sekolah. Ujian ini merupakan ujian evaluasi akhir jenjang pendidikan kepada peserta didik. Ujian satuan pendidikan atau sering disebut ujian sekolah ini merupakan ujian pengganti di mana pemerintah telah menghapuskan ujian nasional. Pada ujian satuan pendidikan ini, pihak sekolah diberi wewenang penuh dalam pelaksanaan ujian dan juga penilaian sebagai evaluasi akhir jenjang satuan pendidikan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Kupang, Lazarus D. Jesus menyampaikan, ujian satuan pendidikan dilaksanakan 2 tahap, yakni ujian praktek yang sebelumnya telah dilakukan berjumlah 5 mata pelajaran yang diberlakukan dalam bentuk pentas project untuk mengukur kreativitas siswa, dan ujian tertulis berjumlah 10 mata pelajaran yang dilakukan dalam bentuk computer based test atau CBT. Demi menunjang ujian kali ini, pihaknya juga menyediakan tablet untuk siswa dan juga akses internet sehingga dapat mengakomodir kegiatan ujian ini.
satuan pendidikan atau sekolah diberi wewenang penuh untuk mendesain dan melaksanakan ujian sekolah ya sebagai evaluasi akhir jenjang setiap satuan pendidikan. Dan ini adalah salah satu kegiatan yang kita desain sebagai kegiatan sekolah karena sangat penting sebagai bahan evaluasi baik terhadap pendidik, guru maupun juga terhadap peserta didik. Karena ini sebagai evaluasi bagaimana kita mengukur mutu. Ya selama 3 tahun kita desain prosesnya, hasilnya seperti apa. Nah ini adalah data atau bahan yang bisa kita pakai untuk perbaikan baik dari gurunya maupun siswa. Seperti itu. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kepolisian Resort ND menyalurkan beras bantuan kemanusiaan dari Polri sebanyak 25 ton kepada masyarakat kurang mampu di dalam kota ND maupun luar kota. Sebanyak 25 ton beras bantuan kemanusiaan dari Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu di seluruh wilayah hukum Polres ND. Bantuan kemanusiaan ini diserahkan langsung oleh Kapolres beserta jajarannya. Kapolres ND AKBP Andre Librian menyampaikan bantuan beras ini merupakan bantuan kemanusiaan dari Bapak Kapolri, di mana sebagai wujud nyata Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Selain itu, bantuan beras ini juga sebagai respon Kapolri terkait melonjaknya harga beras di Nusa Tenggara Timur, khususnya di ND. Ia juga menyampaikan para penerima bantuan ini merupakan mereka yang benar-benar membutuhkan.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial dan per kepala keluarga, masing-masing mendapatkan 5 kg beras. Ia berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa meringankan beban masyarakat. Untuk diketahui, penyaluran beras bantuan Kapolri ini khusus di ND dibagi per 2 wilayah, yakni di wilayah kota mendapatkan 5 ton dan wilayah kecamatan masing-masing polsek mendapatkan 2 ton. Bantuan dari Bapak Kapolri ya berupa beras ya, ini wujud perhatian dari Bapak Kapolri kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten ND yang memantau atau memperhatikan bahwasannya harga kebutuhan bahan pokok ada beberapa yang naik. Untuk mencegah terjadinya kondisi kelangkaan tersebut, maka Bapak Kapolri menyalurkan bantuan sebanyak 25 ton untuk wilayah di Kabupaten ND. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Baik pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam upaya penanganan DBD di Kabupaten Kupang, Dinkes melalui bidang P2P masih gencar melakukan sosialisasi 3M+. Kendati biasanya tren kasus demam berdarah dengue atau DBD akan menurun pada bulan Maret, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan upaya Dinas Kesehatan melalui bidang P2P dalam upaya penanganan demam berdarah dengue atau DBD. Saat ini bidang P2P sendiri masih gencar sosialisasi ke masyarakat tentang bagaimana menerapkan menguras, menutup, dan mengubur atau 3M+. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Kuji Litari Wukaho mengatakan, sejauh ini upaya penanganan DBD hanya sebatas fogging. Saat ada kasus DBD, untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang bidang P2P saat ini melakukan upaya penguatan sosialisasi 3M+ yang merupakan bagian dari upaya pencegahan kasus demam berdarah dengue. Karena sejauh ini kasus DBD diakibatkan oleh masih rendahnya perilaku hidup bersih sehat atau PHBS masyarakat. Dan harusnya semua perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Tentunya dengan masih rendahnya perilaku hidup bersih masyarakat mengakibatkan sering terjadi kasus DBD. Untuk itu bidang P2P terus gencar melakukan sosialisasi, baik itu langsung datang ke masyarakat kemudian memberikan edukasi tentang menjaga kebersihan lingkungan dan penerapan 3M+, maupun melalui media massa dan elektronik, juga beberapa media sosialisasi display seperti leaflet, spanduk, dan berbagai display lainnya. Kami sudah pertama melakukan promosi, jadi promosi itu mulai dari radio spot atau dengan rekaman suara Pak Bupati melalui radio, terus ada juga kita buat pengumuman lewat media online, juga lewat gereja. Itu sudah dilakukan supaya masyarakat memasuki musim penghujan tolong memperhatikan untuk menerapkan 3M+. Kabid Kucilita berharap dengan gencarnya sosialisasi 3M+ kepada masyarakat dapat menekan penyebaran kasus DBD di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, bulan Ramadan selalu identik dengan takjil, tidak terkecuali bagi umat muslim Kota Kupang yang berbondong-bondong berburu makanan untuk berbuka di sentra penjual takjil di depan Gereja Katolik Katedral Kristus Raja Kota Kupang.
Puluhan penjual makanan dan minuman tampak sibuk melayani pembeli di sentra penjualan takjil di depan Gereja Katolik Katedral Kristus Raja Kota Kupang. Suasana hiruk-pikuk dan kesibukan tersebut akan meningkat menjelang waktu azan maghrib. Berbagai macam makanan seperti aneka macam gorengan dan minuman seperti es buah dan bubur, berbagai varian nampak memenuhi lapak jualan para pedagang tersebut. Menurut Maria Ulfa, salah satu pedagang minuman di lokasi tersebut, dirinya mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga pukul 7 malam menjelang salat tarawih. Ya ada 11 macam. Itu jualannya dari jam berapa sampai jam berapa itu? Oh, kalau kita bukanya jam 3 sampai jam 7. Itu pembelinya ramai atau? Ya rame. Kita mau jualnya pas sore-sore pas orang untuk buka puasa. Tapi buburnya itu ibu bikin sendiri ya Bu, bukan terima dari orang? Bukan, buat sendiri. Semua buat sendiri. Sudah biasa tiap kali jual di sini? Iya, sudah lama. Sudah dari dulu. Sementara itu Erni, salah satu pembeli takjil yang tempat kerjanya berada di sekitar lokasi jualan mengatakan, selain berbagai macam makanan dan minuman tersedia di tempat tersebut, harganya juga sangat terjangkau untuk anak kos seperti dirinya. Nama saya Erni, saya dari Oibuku. Kebetulan kantor dekat sini juga. Kalau di sini nih memang kalau Ramadan memang bakal ramai sekali. Jadi kalau setiap kali pulang memang pulang lambat, jadi pasti datangnya ke sini karena memang pusatnya di sini kalau Ramadan gitu. Biasanya beli apa kan? Ya? Biasanya beli apa? Takjil. Banyak sama. Untuk harganya sendiri gimana? Harganya terjangkau. Udah sih worth it untuk anak kos juga kayak kami ya. Worth it lah. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Kata saya Komang Astri dan saya Yasinta Tibuhala mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.